Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bahasan yang sebelumnya, review buku sejarah teks Al-Quran dan buku rekonstruksi Al-Quran. Yang pertama di dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yaitu melanjutkan yang kini adalah penjelasan tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam fotografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus di dalam Al-Quran, seperti penulisan ta mabsutoh sebagai pengganti ta marbutoh. Huruf waw dan iya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata atau wasol. Tanwin ditulis dengan nun. Partikel-partikel bahasa Arab digabungkan dalam pengucapannya dan hingga taraf tertentu dalam penulisannya dalam ortografi Al-Quran. Hal ini dikembangkan lebih jauh, terutama dalam ortografi yang belakangan, tetapi tampaknya tidak ada aturan yang baku atau kaku. Tantangannya seperti di dalam Al-Quran. Huruf-huruf vokal seperti alif, iya, dan waw yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan vokal panjang dalam bahasa Arab tidak jarang dibuang dalam penulisan Al-Quran. Seperti contohnya yang pertama, penghilangan huruf alif di tengah-tengah kata dalam penulisan Al-Quran merupakan salah satu ciri khas ortografis paling menonjol dalam tulisan Kufi. Kedua, huruf vokal i atau iya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf senada seperti dalam penulisan an-nabiyyin. Dan yang ketiga, huruf waw sebagai lambang vokal panjang u, selain dalam kasus penyambungan atau wasol, hanya dihilangkan ketika bertemu dengan huruf yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyempurnaan rasm Al-Quran itu tidak instan. Lalu bagaimana latar belakang penyempurnaan rasm Al-Quran itu? Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan lewat pengumpulan resminya, terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbuatan tradisi teks dan bacaan yang mengarah pada pemecahan politik umat Islam. Seperti yang dikemukakan dalam video sebelumnya, awalnya fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk memudahkan hafalan. Ketika bacaan rasm Utsmani serta yang dikenal secara teknis sebagai tashif atau kekeliruan dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik untuk kerangka grafis yang mengakibatkan munculnya perbedaan makna yang cukup signifikan. Dan itu terlihat jelas. Dari perbedaan tersebut dapat ditemui bahwa memungkinkan untuk mengemukakan asumsi bahwa salah satu penyebab timbulnya perbedaan bacaan Al-Quran adalah tulisan yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf resmi, yakni aksara primitif atau aksara Arab kuno yang belum memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik yang kritis, pembeda konsonan bersimbol sama. Tetapi dalam alasan tersebut tidak menjamin kuat bagi para sarjana muslim. Dari semua yang tadi saya katakan itu, semua merupakan latar belakang terjadinya penyempurnaan rasm Al-Quran. Penyempurnaan aktual dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Sumber-sumber Islam contohnya yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan scriptio defectiva tidak sepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Pada buku Sejarah Teks Al-Quran, di sini akan membahas tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno yang dimulai dari latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala
Para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah hal ini yang sangat menjadikan teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Kemudian studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno, garis yang samar antara bahasa Nabatean dan inskripsi Arab. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai instruksi Nabatean, hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa contoh skrip Arab sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab Nabatean itu sendiri. Sedangkan akar sejarahnya sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang ada sebelum Aramaik. Seperti bahasa lain, tulisan dan ejaan bahasa Arab terus berkembang. Perluasan wilayah teritorial Muslim menyebabkan perkembangan beberapa skrip Arab seperti Hijazi dan tulisan yang disambung dengan karakteristiknya masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi lainnya dan tidak terbatas pada suatu tempat. Dengan beberapa contoh skrip yang diambil dari inskripsi abad pertama Hijriah, kita bisa membantah teori mushaf yang hanya kufi yang hanya ditunjukkan pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Dan kemudian di bab selanjutnya, tepatnya di bab 10 dalam buku teks sejarah Al-Quran, menjelaskan tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, melihat dari gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana di Madinah Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak, yang berasal dari beberapa daerah dan dari berbagai suku dan dari berbagai tempat, yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Yang kedua, melihat dari kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani, yang mana telah banyak buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam mushaf Utsmani dengan lebih detail lagi, khususnya dalam menganalisis contoh-contoh ejaan yang menyeleweng. Banyak contoh-contoh perbedaan-perbedaan ejaan di sana karena memang para sahabat ini berada di daerah yang berbeda-beda dan memakai ejaan yang berbeda-beda juga menurut adat masing-masing. Inilah indahnya Islam. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang menjadikan Islam lebih indah. Dan perlu diketahui juga, perbedaan adalah rahmat. Sekian dari saya, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.